ini dalam bahasa Indonesia kepanjangannya adalah hak kekayaan intelektual. Di dalam bahasa Inggris yaitu Intellectual Property Right atau disingkat dengan IPR. Nah, selanjutnya apa itu tentang haki? Yuk, slide selanjutnya. Nah, di dalam haki kita mengenal ada kata hak di situ. Apa sih itu hak? Singkatnya, ketika kalian melakukan tanggung jawab kalian dan kalian berhak menerima hak kalian. Sama ketika kalian bekerja, kalian menerima hak kalian, kalian mendapatkan upah. Ketika kalian sekolah, kalian mendapatkan hak kalian sebagai seorang pelajar, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, begitu juga dengan hak ini diatur dalam undang-undang dan mempunyai wewenang berdasarkan hukum. Kemudian ada kata kekayaan. Kekayaan itu apa? Kekayaan itu ada hal-hal yang bersifat yang menjadi milik orang. Jadi sekarang kekayaanmu sebagai seorang peserta didik, kekayaannya apa? Handphone, kemudian seragam yang kalian miliki, uang saku. Nah, itu bagian dari kekayaan kalian. Tabungan itu juga bagian dari kekayaan yang kalian miliki sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada kata kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual, waduh lah ini apa sih Miss? Intelektual itu kita sering kaitkan dengan yang namanya cara berpikir. Nah, kekayaan intelektual ini adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, meliputi karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karena dihasilkannya atas kemampuan intelektual, maka ada sesuatu yang berbeda. Ada pemikiran yang kalian curahkan untuk menghasilkan. Kemudian daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu, dan biaya untuk memperoleh produk baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenisnya. Nah, berdasarkan pengalaman kalian, kemarin kalian sudah trial produk baru kalian ya. Nah, bagaimana rasanya? Ada tenaga, ada waktu, ada biaya yang kalian keluarkan, benar? Nah, disitulah kenapa kita harus mengaturnya di dalam undang-undang. Nah, rela nggak kalian ditiru? Nah, pasti nggak rela kan kalau yang bagian ini. Dasar dari haki. Dasar dari haki sendiri itu harus merupakan yang namanya karya intelektual. Berarti harus pemikiran kalian sendiri berdasarkan kecerdasan kalian sendiri. Itu dapat berbentuk produk makanan misalnya yang kalian ciptakan kemarin ya, desain logonya, kemudian seni, karya tulis ya. Contohnya kalau kalian sudah membuat mata pelajaran, sudah membuat tugas mengarang bahasa Indonesia, kemudian tiba-tiba harus dijiplak, dicontoh sama teman kalian dengan seenaknya, kalian terima nggak? Nah, pasti nggak terima kan. Terus yang kedua adalah hal yang mengandung nilai ekonomis. Nilai ekonomis itu hal yang mengandung nilai jual, ada nilai jualnya. Nah, oleh karena itu dianggap suatu aset komersial, kekayaan. Nah, hak eksklusif ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari intelektual yang sudah mereka ciptakan sendiri. Tujuannya adalah yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar hak haki milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Bentuk-bentuk kekayaan intelektual itu ada berbagai macam. Ada penemuan, ada desain produk, literatur, seni, pengetahuan, software, nama dan merek usaha, know-how, dan informasi rahasia. Nah, informasi rahasia ya, ini yang suka gibah-gibah nih, informasi rahasia ya. Kemudian desain tata letak, IC, desain arsitektur itu juga termasuk bagian dari haki juga. Kemudian terciptanya varietas baru tanaman. Nah, tujuannya apa? Ya, tadi itu kalau ada yang melanggar
haki milik orang lain, maka akan segera diketahui. Terus, tentu saja dengan pangsa pasar akan terjadi kompetisi, akan berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk yang kreatif. Kemudian yang terakhir adalah untuk melakukan strategi-strategi lain di bidang usaha, dan tentu saja itu akan menguntungkan usaha yang ada di Indonesia. Ada banyak peraturan perundang-undangan ya. Ada UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, kemudian tentang hak paten itu diatur di dalam UU 14 tahun 2001. Kemudian tentang merek itu diatur dalam UU nomor 15 tahun 2001 juga. Kemudian UU nomor 30 tahun 2000 ini tentang rahasia dagang. Wah, rahasia dagang itu apa sih ya? Kayak resep, kemudian taktik-taktiknya, promosinya, kemudian rahasia produknya, itu masuk dalam rahasia dagang. Kemudian kolega-koleganya siapa saja, itu masuk dalam rahasia dagang. Nah, kemudian ada UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian ada juga yang mengatur tentang varietas tanaman, itu ada di UU nomor 29 tahun 2000. Perlu nggak sih UU HQ itu bagi Indonesia? Nah, sangat perlu sekali ya. Awareness tentang copyright di Indonesia itu masih rendah anak-anak. Nah, padahal Indonesia itu sudah punya yang namanya UU HQ yang isinya memberi kendali penuh industri IT, sehingga kesannya ya hanya menguntungkan produk-produk yang dari luar saja. Padahal produk-produk lokal itu tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk dari luar. Tapi karena mereka rendah pengetahuan tentang haki, jadi tidak banyak dari mereka yang mendaftarkan hasil karya mereka sehingga mendapatkan hak paten atau yang namanya copyright itu. Nah, pada akhirnya kritikan-kritikan sering muncul. Ada yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat, serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas. Nah, sebagian mungkin mengalami hal tersebut karena birokrasi yang ada. Nah, mungkin mereka menganggap seperti susah ngurusnya. Nah, tapi sekarang anak-anak itu ngurusnya gampang sekali ya. Ada yang berpendapat juga bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru. Betul, nah sekarang pendaftaran itu semua lewat online, dan pendaftaran hak cipta pun juga cukup gampang. Bahkan dalam waktu 1 bulan, hak paten kalian itu bisa keluar. Nah, keberhasilan proyek perangkat luar bebas seperti Linux, Mozilla Firefox, server HTTP Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta. Produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang. Lisensi semacam itu disebut copyleft atau lisensi perangkat lunak bebas. Nah, lingkup perlindungan haki itu kemana saja ya? Ada hak cipta atau copyright, itu diatur di dalam World Intellectual Property Organization WIPO pada tahun 2001 dan ditetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Hak milik industri, industrial property, itu ada paten, paten sederhana, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Kita akan bahas dulu tentang hak cipta, atau yang sering kita jumpai logonya berupa huruf C, terus kemudian di tengahnya ada lingkaran. Hak cipta atau copyright ya melindungi sebuah karya, hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Hak tersebut antara lain hak untuk membuat salinan dari ciptaan tersebut, hak untuk membuat produk derivatifnya, hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak. Nah, hak cipta ini berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.
ciptaan yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta itu berupa apa saja. Nah, kalau kalian nulis buku, buku kalian ini boleh mendapatkan hak cipta. Kemudian program komputer, pamflet, perwajahan, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya. Kemudian ada ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Kemudian ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ada karya seni, seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, seni batik, dan fotografi. Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks bagi kalian yang suka dengerin lagu nih. Kemudian ada drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, sinematografi. Wait. Padahal kalau drama itu drakor tuh terkenal sama aja, Miss. Nah, itu yang suka nonton drakor ya, kok bisa diciptain seperti itu? Kenapa tidak kena pelanggaran hak cipta? Nah, tapi di satu sisi mereka ada hal-hal yang berbeda. Nah, itu yang walaupun inti ceritanya sama, tapi mungkin dari sisi latar, dari sisi perannya juga berbeda. Kemudian arsitektur, peta, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain, dan hasil pengalih wujudan, dan yang lain-lainnya. Nah, yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra, ciptaan yang tidak orisinal, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata, ciptaan yang sudah merupakan milik umum, dan yang terakhir ada ketentuan yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang tentang Hak Cipta. Nah, periode perlindungan atas suatu ciptaan itu ada periodenya ya, jadi wah ini bisa tak pakai sampai aku mati, enggak. Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ya. Jadi, selama kalian hidup, hak cipta itu melekat di dalam diri kalian dan ditambah 50 tahun. Yang mendapat lisensinya dan yang mendapat honor atau apa apabila karya kalian dipakai itu adalah berarti hak waris kalian, ahli waris kalian. Jika pencipta lebih dari satu orang, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta terakhir meninggal dunia. Hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, contoh hak cipta nih. Microsoft membuat software Windows. Yang berhak membuat salinan dari Windows adalah hanya Microsoft sendiri. Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian kepada orang lain. Boleh enggak? Boleh kalau dibeli. Hak Microsoft menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Jadi kalau yang kita pakai di laptop itu ya biasanya yang KW-KW. Tapi kalau mau yang asli itu berarti kita harus beli lisensinya, ya. Itu ada kodenya juga dan pasti akan berbeda kalau kita yang pakai KW ya daripada yang asli. Microsoft memberi hak kepada seseorang yang membeli Windows untuk memakai software tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan Windows untuk kemudian dijual kembali karena hak tersebut tidak diberikan oleh Microsoft. Walaupun demikian, seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup. Nah, ada copyleft nih. Copyleft ini tandanya adalah C yang terbalik. Strategi Indonesia bebas pembajakan. Nah, yang suka membajak, yang suka download ya. Copyleft adalah permainan kata dari copyright, hak cipta yang memiliki makna saling berlawanan. Right vs left. Copyleft adalah hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya maupun versi turunannya. Lambang copyleft yang merupakan lambang hak cipta copyright yang diputar ke kiri. Jadi lambangnya berlawanan dengan yang tadi yang sering kita lihat di copyright ya. Copyleft diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Pengarang dan pengembang yang menggunakan copyleft untuk karya mereka dapat melibatkan orang lain untuk mengembangkan karyanya sebagai suatu bagian dari proses yang berkelanjutan. Beberapa contoh lisensi copyleft antara lain GPL, General Public License. Kemudian ada lisensi Creative Commons. Contoh copyleft nih. Lisensi
digunakan pada software open source. GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah hak cipta. Kemudian ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendak oleh pihak lain. Ya, copyleft. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Ini yang memberikan adalah negara. Kemudian inventor adalah seorang yang secara individu atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi. Itu apa sih temuan? Jadi inventor itu adalah penemu. Fungsi paten. Paten itu adalah berfungsi sebagai perlindungan hak yang mengandung nilai komersial. Peringatan kepada pihak yang berniat melanggar, advertensi untuk meningkatkan value produk, ya untuk meningkatkan promosi produk, alat monopoli perdagangan, informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut, informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan. Nah, haki dalam produk industri. Ada paten. Paten itu perlindungannya selama 20 tahun. Contoh penemuan yang terkait dengan baterai lithium. Paten sederhana perlindungan selama maksimal 10 tahun. Contoh antena, flip tombol. Kemudian produk desain, perlindungan selama 10 tahun. Contoh desain yang terkait pada bentuk, pola, dan warna pada handphone. Kemudian ada merek dagang, itu contoh gambar, simbol, karakter, dan gambar. Pendaftaran paten itu ada dua macam sistem. Yang pertama adalah sistem first to file, adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atau invensi baru sesuai dengan persyaratan. Sistem first to invent adalah suatu sistem yang memberikan paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam memberikan hak paten kepada pengusul, pemerintah Indonesia mengacu pada sistem first to file. Jadi siapa dulu yang mengajukan patennya, nah itu yang akan diproses. Kemudian kalau ada pengajuan paten lagi dengan benda yang sama, maka yang akan diproses adalah yang mengajukan pertama kali. Klaim adalah bagian terpenting dari suatu invensi yang dimintakan perlindungan, dan di dalam klaim diungkapkan semua kelebihan teknik dari invensi tersebut. Jumlah paten industrial property dari beberapa produk terkenal kayak Sony ya, kemudian ada Boeing, ada Nike. Kemudian manfaat penelusuran informasi paten itu untuk mengetahui apakah suatu ide penemu atau hasil penelitian itu yang pertama kadaluarsa, ada duplikasi terhadap paten yang telah ada, kemudian tidak sesuai dengan tren perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan tren kebutuhan pasar. Nah, kalian bisa menelusuri nih, ada beberapa website ya dari pemerintah nih ya, bisa menelusuri kalau kalian pernah mendatangkan hak paten kalian itu sudah ada atau belum. Kemudian informasi paten, penggunanya siapa, pemerintah, inventor, peneliti, dan mahasiswa universitas, institusi R&D, dan perusahaan. Nah, tahap perencanaan R&D, pemanfaatan informasi haki itu ditujukan untuk yang pertama adalah kita harus dapat menelusuri paten dulu. Menghindari duplikasi itu penting, apalagi kalau kalian mau menciptakan produk yang baru ya. Kemudian menghindari pelanggaran paten yang berlaku. Wah, sudah ada produk yang lainnya, ternyata produk kalian sama dengan yang produk yang sudah ada. Nah, itu nggak boleh. Mengetahui tren perkembangan teknologi mutakhir. Kemudian penelusuran lisensi paten itu ada informasi mengenai market demand atas teknologi, informasi mengenai paten yang tersedia untuk lisensi. Tahap pelaksanaan R&D adalah memonitor pengajuan paten oleh kompetitor, menjaga kesinambungan R&D, hindari duplikasi, itu pasti. Kemudian merumuskan targetnya, mengetahui patenabilitas hasilnya seperti apa, nah baru mereka akan memproduksi produk tersebut. Nah, pemanfaatan informasi haki itu digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk memonitor pengajuan paten oleh kompetitor. Ya, memonitor lisensi paten juga. Tujuannya untuk kalau memonitor pengajuan paten itu mengawasi ada pelanggaran paten atau tidak. Kemudian tren produk yang paling mutakhir saat ini itu apa? Selanjutnya ada merek dagang. Merek dagang di sini digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan, meliputi nama produk atau layanan beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun. Sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Contoh, Kentucky Fried Chicken.
adanya urut-urutan kata-kata tersebut beserta variasinya, misalnya KFC dan logo dari produk tersebut. Itu yang di trademark. Rahasia dagang, nah, trade secret nih, informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Jangka waktu untuk hak rahasia dagang tidak terbatas sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya. Contoh resep minuman Coca-Cola, ayo siapa yang tahu ini? Nggak ada yang tahu kan? Source code dari Microsoft Windows juga itu bersifat rahasia. Desain industri, suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, kompetisi, garis warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi lah ya, pokoknya bentuknya desain boleh 2, boleh 3 atau apapun. Nah, hak desain ini sifatnya eksklusif diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan pada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Biasanya jangka waktunya sekitar 10 tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkan. Desain tata letak sirkuit terpadu, sirkuit layout. Ini bentuknya boleh setengah jadi. Di dalamnya terdapat berbagai macam elemen, ya, tergantung penggunaannya. Ini biasanya digunakan untuk alat-alat elektronik ya, anak-anaknya. Di dalamnya itu kan ada sirkuitnya, atau ada lempeng-lempengnya. Kemudian kalau dulu waktu SMP misalnya ada pelajaran elektro, lah di situ kita akan mendesain lampu paralel, lampu seri lah. Seperti alat elektronik kalian seperti kipas angin, dispenser, kemudian ada kulkas, itu ada sirkuit layout terpadunya yang itu sifatnya rahasia dan setiap produk itu pasti punya karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda. Desain tata letak ini berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Nah, kita